Waduh, ini banyak banget yang komen ya, Jebret Tim. Katanya kenapa kok kemarin DPI nggak tayang? Mohon maaf nih, kita bukan MU TV, nggak bisa tayang khusus buat MU doang. Tapi selamat ya buat fans-fansnya MU semuanya, seminggu ke depan pokoknya kalian bebas lah happy-happy karena menang. Menang kan bebas, ya nggak oke? Benar sekali, aku udah lama nggak balik. Beda sama Milan dong? Hah? Beda sama Kenapa? Milan? Milan baru 2 Milan. match, aman-aman aja. Oke. Aman-aman Aku aja. udah lama nggak balik sini, balik-balik MU udah bagus. Tapi baru menang sekali nggak bagus juga sih sebenarnya. Lawannya juga Liverpool kemarin. Kayaknya Kok juga Liverpool? iya, Liverpool Itu juga runner jelek. up. Ya, Liverpool jelek di awal musim ini kan. Iya. Makanya giliran aku datang sini MU-nya lagi bagus, jadi nggak bisa ngeceng-cengin. Tapi namanya menang bebas lah. Benar, Sama benar. kalau kalian berkendaranya pakai GeForce, berkendaranya jadi merasa bebas karena nggak usah khawatir lagi. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Pokoknya langsung aja kalian follow Instagramnya nih di GeForce_ID. Kalau kata Coach Justin, Nesa katanya udah hafal banget, nggak usah baca lagi. Ya iyalah, orang pakai produknya sendiri ya jelas kenal dong. Oke, kalian bisa langsung. Bentar. Nanti tolong cek Just Talk, gue akan video buka motornya, mobilnya Nesa, bener nggak? Ya bener lah, nggak mungkin lah orang Gue video, gue posting di Just Talk. gratis dari Pak Wandi mah pokoknya kalau pakai GeForce ya. Bener. Pokoknya kalau kalian mau cek-cek produknya langsung aja cek di e-commerce kesayangan kalian karena udah tersedia gitu. Gimana Oki? Aku kalau mau bahas Milan udah nggak usah lah ya. Bener, nggak seru juga mau ngebahas Milan. Ngelihat Leo juga Menarik, ya, bisa dibahas Milan. nggak menarik. Oh menarik, oke. Ini lebih menarik bahas Juventus sebenarnya. Tapi Nah, tapi kita harus datangkan yang Iya deh. paling Tolong, pakar Ricky, tolong. Bang Bes. paling Juventus. Si paling Juventus benar-benar. Paling paham Juventus. Ini ada Bang Bes. Kita undang via Zoom langsung ada Bang Bes di sini. Bang Halo, Bes lagi di mana nih? Di mes? Lagi di rumah kita, lagi di rumah. Bukannya runs pertandingan ya Bang Bes? Ya, sekarang lagi giliran di rumah. Oh, lagi di rumah. Enggak, Di ini rumah udah makan. udah tanda-tanda Bes akan lebih sering hadir di sini. Jangan coach, jangan gitu. Udah biar aja di sana lewat Zoom aja nggak apa-apa. Ya paling sedang Percaya update. proses. Percaya proses. Betul. Bang Bes kayaknya memang mulai menjauh dari Rans, pengen ngerapat ke Luis Jebret Milla ini. aja. Iya. Bisa jadi kan. Bisa Coach. jadi. Kan sudah punya kedekatan. Iya, Luis Milla betul. juga butuh orang yang dipercaya di Indonesia. Ya, tapi ujungnya ntar ke DPI. Tapi kita nggak usah bahas itu. Kita sekarang mau bahas Guru itu Juventus harus yang kemarin. dikalahkan. Guru itu harus dikalahkan. Apa harus Guru dikalahkan? itu harus dikalahkan. Guru harus dikalahkan. Guru harus dikalahkan. Benar. Pilihannya dua. Kalau nggak dikalahkan, ya diikutin lagi. Bang Wes, ini kemarin Juventus tidak berhasil menang lawan Sampdoria. Strateginya luar biasa. Mengurung lawan dan tim sendiri terkurung. Kenapa mainnya kayak gitu Juventus, Bang Wes? Oke, ini Juventus ya. Juventus yang sama dengan musim lalu. Bedanya cuman musim ini nggak ada Morata. Musim lalu ada Morata. Menurut gua ya, pemain barunya belum bisa ngasih kontribusi apa-apa. Dan balik lagi, sepak bola itu adalah selera. Dan kayaknya selera Allegri ya kayak begini. Dia saking takutnya untuk hilang bola, akhirnya dia tidak mau hilang bola dengan melakukan passing-passing ke kiri dan ke kanan. Memang passing akurasinya jadi besar, tetapi kita lihat pemain Juventus yang kreatif, yang berani ambil resiko, itu tidak ada, praktis nggak ada tadi malam. Ya, dia butuh pemain-pemain yang kreatif, yang bisa ngasih yang dinamakan dengan progressive pass. Ya, boleh passing sukses ke kiri ke kanan itu udah biasa. Kita tahu tiki-taka, sepak bola tiki-taka itu sudah lama dikalahkan oleh sepak bola cepat, sepak bola agresif ala Jerman. Dan sekarang coba dihidupkan lagi oleh Allegri dengan yang zaman yang sudah mulai berubah. Sepak bola berubah, tetapi Allegri kayak kembali ke masa lalu, coba ngulik-ngulik kayak gimana sih mainnya Pep Guardiola pada era Barcelona. Padahal Guardiola sekarang aja udah progresif football. Sekarang Juve tidak progres menurut saya. Jadi banyak di Instagram, di media sosial bilang strategi sangkar burung. Ya emang burungnya cuma kita jebak, tapi kita tidak lakukan penetrasi, tidak lakukan progressive pass. Itu yang salah dari Juventus. Tidak ada sense of urgency. Mereka merasa dengan skor 0-0 itu cukup dan akhirnya berharap lawan bikin kesalahan, lawan desorganisasi. Menurut gue itu sangat fatal. Juventus yang pasif, Juventus yang bakal finish di peringkat 4 atau 5 lagi musim ini. Kalau nggak ada perubahan. Kardus ini. Ini tadi dia ngebandingin Baru 2 match. Allegri dengan Pep Guardiola.
Coach sudah tahu betul gimana permainan Pep Guardiola. Kalau dibandingin dengan Allegri gimana? Enggak, lu jangan melintir. Dia nggak bandingin. Dia bilang Allegri meniru Pep Guardiola zamannya Eranya Pep Guardiola. di Sekarang dia Barcelona. mengulik-ngulik lagi, dia bilang. Iya, bukan Sementara Pep membandingin. Ya oke lah nggak ngebandingin, tapi paling nggak dia ngelihat kan. Mengikuti. Mengikuti. Iya, nggak gini. Gue sih nggak begitu pesimis ya. Mereka itu beli Di Maria di match pertama tampil luar biasa, Bener. tapi cedera. Mereka beli Pogba, cedera. Ini baru seperti lo tadi katakan. Kalau gue bahas Milan, langsung bilang, oh baru 2 match. Kalau bahas Juve, langsung ini kenapa, bla bla bla. Enggak, ini juga baru 2 match. Ya namanya pesaing, wajar dong saya seperti itu. Jadi ini baru 2 match, masih jauh. Tapi gue bilang Juve ini memang, kalau kita bicara soal Allegri dari tahun lalu gue udah bilang, Ya. oke? Vlahovic itu 45 menit pertama sentuh 3 kali doang. Iya. Satu dari kick off, satu hampir gol bunuh diri, dan satu 45 menit seorang pemain bola cepet. Artinya apa? Vlahovic itu main di mana? Fiorentina. Emang dia nggak dikasih juga kali bolanya, nggak ada yang passing ke dia. Kayak aku juga main bola nggak ada yang passing, bukannya aku Strikernya. nggak nyentuh. Iya. Dia striker tunggal di depan kan. Jadi Tapi dia nggak ada yang supply artinya bola dia. Bener apa yang Nesa bilang, nggak ada yang umpan, nggak ada yang supply. Kenapa? Karena seperti Bes tadi bilang, nggak ada pemain kreatif. Maka dari itu mereka datengin si Di Maria sama Pogba. Nah, sueknya satu match cedera, satunya masih cedera lama. Kalau lihat Bang Aldi, kehilangan Di Maria memang berpengaruh besar sama Juventus pertandingan kemarin. Ya sebenarnya ini yang gue nggak mengerti dari Allegri gitu kan. Kalau gue melihat minggu lalu malah menghadapi Sassuolo dengan pertandingan yang segitu ketatnya, Juve bisa perform segitu bagusnya gitu. Walaupun bukan semuanya dari Di Maria gitu. Secara tim 11-11-nya juga termasuk bagus gitu. Dan gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba diganti skemanya, cara bermainnya, pendekatan permainannya, diganti semuanya. Mungkin menghadapi Sassuolo, Allegri pengen mematikan lini tengahnya. Karena lini tengahnya Sassuolo kita lihat bagus banget gitu. Tapi di game kali ini menghadapi Sampdoria, dia kayak berani fight. Oke deh 4-3-3 lawan 4-3-3 gitu kan. Nah tapi somehow, yang gue bilang juga minggu lalu juga, Juve itu bagus kalau Zakaria bisa dimaksimalkan dengan baik. Kemarin ini Zakaria kan nggak main kalau nggak salah. Iya, iya. Dan di cadangan ada. Di Maria minggu lalu kena knock. Di cadangan juga ada. Akhirnya nggak main juga. Ini gue bingung sama Allegri. Makanya dia yang pelatih, gue bukan gitu kan. Mungkin dia punya pendekatan lain. Kenapa harus sampai ganti pemainan, ganti skema. Hasilnya, ya Juve bikin big chance aja nggak ada gitu loh. Peluang-peluang matangnya itu nggak ada semalam gitu. Justru Sampdoria yang hampir punya peluang-peluang matang gitu. Satu besar, satu kali gagal. Cuadrado juga, kemarin ditaruh di kiri, sekarang Kostic di kiri, dia taruh di kanan. Gue nggak melihat Cuadrado ini menjadi pendamping atau menjadi feeder yang tepat buat Vlahovic. Intinya, dengan adanya Di Maria, Vlahovic ini dimanjakan. Dia tahu bola-bola seperti apa untuk Vlahovic, karena ya Di Maria pengalamannya segitu banyak, dia tahu striker-striker seperti ini, pengennya seperti apa. Di kemarin ini, nggak ada orang, terakhir ada umpan bagus dari Rabiot juga, walaupun itu akhirnya offside. Gak ada bola-bola matang untuk Vlahovic gitu. Sayang, dia jadi terisolasi di depan gitu. Berarti memang saat ini tidak beruntung aja Allegri punya pemain-pemain yang tidak bisa kasih suplai bola bagus untuk Vlahovic. Kalau seandainya Vlahovic dikasih umpan-umpan bagus, yang nyuplai dia juga banyak. Vlahovic kita tahu striker yang sangat tajam sebenarnya. Kita Gimana, tahu ya, salah satu faktor kegagalan Juventus di beberapa tahun terakhir ya adalah selain dari taktik aneh Allegri, adalah dari strategi transfer. Strategi transfer di 2-3 tahun terakhir itu melihatnya mereka ke faktor ekonomi, bagaimana sang pemain itu bisa menjual kaos, bisa menaikkan value klub, tetapi tidak dari segi taktik. Gua melihatnya seperti itu. Kenapa kita lihat pembelian pemain-pemain Juventus kadang-kadang itu tidak sesuai dengan cara bermainnya. Mereka mencoba mendatangkan Arthur waktu itu, akhirnya nggak cocok. Dan sekarang kita lihat perginya Matthijs de Ligt ke Bayern Munchen, dia mengungkapkan bahwa di Juventus dia nggak nyaman karena dia harus bermain bertahan. Sedangkan dia punya mental menyerang, dia ingin menyerang. Nah, kita lihat sekarang Juventus itu butuh pemain-pemain yang fighter, pemain-pemain yang punya karakter Juventus yang dari zaman dulu kita tahu yang kayak Edgar Davids, yang mengandalkan stamina, mengandalkan kemauan yang keras. Arturo Vidal dulu sempat juga lumayan bagus di Juve. Nah, ketika mendatangkan pemain-pemain macam Arthur yang beberapa tahun lalu akhirnya nggak jalan, akhirnya jadi beban gaji.
Aaron Ramsey juga datang waktu itu. Sempat bagus-bagus di awal sampai sekarang akhirnya putus kontrak. Nah, Juventus kembali melakukan pembelian pemain dengan mendatangkan Di Maria secara gratis. Itu umurnya udah nggak muda. Kostic juga udah hampir 30, Pogba juga udah hampir 30, dan di sini menurut gue juru selamatnya Juventus bukan mereka yang senior-senior ini. Juru selamatnya Juventus adalah anak-anak muda yang keluaran dari akademi, yang kemarin pas lawan Sampdoria itu mainnya bagus. Itu main cuma sebentar, tetapi justru dia yang mendapatkan rating yang paling besar di koran, si Miretti. Terus ada juga Rovella yang baru datang dari Genoa. Menurut gue Juventus semestinya mereka membangun tim dengan pemain-pemain muda yang benar-benar orang Italia asli, yang membangun pemain-pemain yang juga main di timnas Italia, karena Juventus itu biasanya terkenal dengan timnas Italinya. Jadi kalau semakin banyak pemain-pemain senior yang datang, bukan pemain dari asli Italia juga, bukan pemain dari didikan Juventus juga, menurut gua akan sangat sulit untuk Juventus ke depannya. Oh, pantesan timnas Italia 2 kali nggak ikut Piala Dunia. Benar. Karena begitu. Nggak ada pemain Juventus ya, Coach. Udah habis. Kelly ini udah pensiun. Bonucci udah tua. Waktu Iya, 2006 juara banyak pemain Juventus. Donnarumma itu salah. Mestinya dia ke Juve kemarin, bukan ke PSG. Kalau enggak, itu pasti masuk Piala Dunia tuh Italia. Bisa-bisa Nggak, aja kalau dia alasannya karena itu. kita udah tahu kalau Bas itu kan. Tapi ikut sepakat sama yang Ya, dibilang Bas tadi. sepakat. Ini gue sedikit di luar konteks sedikit ya. Pemain bapuk yang dibeli tadi, itu yang tanggung jawab siapa? Paratici yang sekarang pegang Spurs. Tottenham. Iya, benar. Dan gue setuju itu pada saat beli Ramsey, beli Ramsey nggak salah. Gue bilang begitu. Dan terbukti bapuk. Tapi kalau tadi Aldi bilang Zakaria, gue bilang masalahnya bukan di Zakaria main bagus, pemain kreatif kurang. Nggak ada, ya. Dan ini sudah masalah tahun lalu. Kalau lu lihat pemain yang tampil itu juga pemain yang tahun lalu, di mana mereka kesulitan lah. Kekurangan Juve itu satu, pemain kreatif itu sangat minim, sangat minim. Minimal lu di tengah ada 2, dari sayap tuh. Kostic ini main striker di Eintracht Frankfurt. Ya, back kiri juga pernah, Iya. sayap kiri. Dan juga bukan termasuk pemain yang skillful. Enggak. Ngerti nggak? Jadi pemain yang dibeli pun bukan pemain skillful. Pemain satu skillful yang dibeli mungkin Di Maria doang. Iya. Pogba juga bukan. Iya. Nah, yang gue pertanyakan udah nggak balance, ngerti nggak? Iya. Lu harus punya fighter, lu harus punya defender bagus, harus attacking, dan harus ada yang pemain skillful, harus ada killer. Sementara baru kehilangan Dybala juga yang pemain kreatif. Nah, Benar. Ya, Berarti betul. Juventus ini memang butuh pemain yang lengkap untuk membuat skuadnya jadi memang oke untuk ngasih peluang untuk bersaing. mencetak gol segala macam. Cuman gue bilang karena ini musim masih panjang, gue Iya, bilang baru kalau 2 match. Iya, kalau Di Maria sama Pogba balik, they can compete. At least 2 pemain yang punya otak lah. Ya, itu maksud gua tadi coach soal Zakaria tadi. Harus ada pemain kreatif di depan biar tengahnya ini Zakaria entah sama Bisa Locatelli, berjalan, betul. entah sama Iya. siapa. Kemarin kan Di Maria game Benar, pertama benar. jadi di belakang striker. Di belakang kan? striker. Iya. Itu dia makanya butuh pemain-pemain kreatif gitu Suka. di belakang striker. Di pertandingan pertama di Suka Maria nggak cukup suka, bagus dari supply kan. Gimana paling Bang? kreatif Juventus musim lalu itu ada 2 menurut gua. Dia adalah Cuadrado, tetapi Cuadrado udah 30 lebih, sudah hampir 34 umurnya, dan Dybala yang nggak fit sama sekali. Sekarang Dybala udah pergi, tetapi Juventus malah ngedatangin Kostic yang lebih ke main di sayap. Terus gua dengar juga antara Depay atau Arkadiusz Milik yang ke Juve, yang menurut gua Depay mungkin agak sulit karena Barcelona masih ada urusan sama Barcelona. Tetapi kalau yang sampai datang Arkadiusz Milik, ini menurut gua sangat sedikit mubazir. Yang dicari pemain kreatif, yang datang target man. Tua Which is lagi. menurut gua sudah ada Iya. Moise Kean di situ, sudah ada si Vlahovic. Iya. Ya itu super sub Strategi paling. transfer Juventus hancur-hancuran 2 tahun terakhir ini, yang bikin Juventus gagal total. Dan 3 tahun lah, dan Dan strategi Inter scoutingnya bilang juga nggak juara. jelas ya Bang Bes ya. Strategi scoutingnya Dan benar. pelatihnya juga mediocre. Pelatihnya mediocre. Bahkan ini pelatihnya dibandingin dengan Spalletti. Baru 2 match tapi udah dibandingin. Spalletti itu lebih bagus dari Allegri. Loh, Padahal kalau- Spalletti kehilangan banyak pemain. Kehilangan banyak pemain. Napoli itu Gue banyak tidak mau pemain. membandingkan ya. Nggak, I mean kalau gue nilai bukan karena baru 2 match ya. Dari sebelumnya Spalletti emang lebih bagus. Untuk gue. Spalletti memang lebih bagus dari Iya, Allegri. untuk gue iya. Dalam hal? Di luar karena untuk gue nggak ada urusan dengan trofi. Trofi itu tergantung kualitas Klubnya. pemain lo.
dalam hal permainan. Dalam hal strategi permainan. Iya. Spalletti jauh lebih bagus daripada Allegri ya. Karena memang kelihatan ini Napoli juga ditinggal banyak pemainnya kemana-mana nih. Koulibaly ke Chelsea segala macam. Mertens ke mana? Iya makanya itu kehilangan pemain tapi dia bisa menang besar lagi. Emang Napoli Spalletti itu pertandingan. pelatih bagus. Kalau kata gue sih kayak Arsenal ya. Iya, Awal-awal aja. Pelatih sih bagus turunnya. tapi zero Scudetto tetap nggak apa-apa lah. Nggak usah Makanya bakal dibanding-bandingkan. turun juga kayak Iya, lawannya- benar. Lawannya mau Mau Benar, Spalletti benar. kayak Nggak mau apa-apa, nggak Allegri, apa-apa. yang penting Pioli lah the best kalau buat Yoi. kita ya kan. boleh. Tim Terima kasih, Grasak Bang Rusuk Bes. ya, terima kasih Bang Bes. Tim Terima kasih. Grasak Rusuk tuh dilatih Pioli jadi juara. Thank you Bang Bes. Muchas Ini gracias, señor. Muchas gracias. Ntar Ini kita lihat berarti di udah Champions pada League. request nih, katanya MU kapan dibahas, MU kapan dibahas. Oke, Bahas MU nih. kita kasih MU tapi setelah yang mau lewat satu ini. Selamat malam dan selamat datang di Grand Final UEFA Stand Up Olahraga League Season 2. Rap. Indra Firmawan sukses, Adi Prata sukses, Bung David luar biasa. Firman terima. STY adalah pelatih yang meningkatkan performa. Karena STY, Sinte Yuasa. Nggak mungkin dong. Memilih untuk tidak lucu, tapi dia memilih untuk diingat. Sumpah gue lupa loh, sumpah gue lupa. Saya lupa. Pemilihan diingat. Lupa nih. Momen dia tidak lupa ya. Lupa. Gue inget dia apa ya? Lu inget nggak Pon? Lupa gue. Tuhan, kan dia ingat. Lupa semua. Kata orang cinta itu buta, saya nggak percaya. Soalnya cinta jago main sulap. Wow, hanya cinta Uya teman-teman. Wadaw. Kemarin ada siditnya bang, 4 peserta Pulau Jawa dipisah-pisah. Karena asumsinya mereka lebih jago dari peserta lain. Asumsi bang, karena nyatanya di final ini di mana mereka bang? Sumatera lawan Timur juga bang. Bahkan Harry Maguire masih lebih lucu dari peringkat pertama Pulau Jawa. Harry Maguire konsisten 90 menit punchline. Semua bagus lah. Ya, Saya tidak bisa bikin kata-kata bagus. Yang penting busananya oke. Itu saja. Iya. Intinya Iya. kalian sudah juara mengalahkan semua. Sudah di sini tuh luar biasa sekali. Salah. Iya. Tuh, final UEFA Stand Up Olahraga League ya, yang sampai bawa-bawa Maguire segala. Udah tayang kemarin, jadi langsung aja kalian nonton. Dan ditambah lagi pengisi acaranya adalah komika-komika termahal di Indonesia. Pokoknya nggak ada di mana-mana dan ada CEO juga. Ada nih salah satunya di sini. Bapak Kalau di yang mana-mana termahal ya? bisa saya bantah ya. Kenapa saya di mana-mana karena memang murah ya. Iya sih. Iya dong. Iya dong. Jadi kita sekarang mau bahas MU yang orang udah banyak menunggu beritanya. MU terpuruk pada akhirnya bangkit ketika lawan Liverpool. Sebenarnya nggak bangkit juga, beruntung aja. Kita langsung aja ini mau update transfer dari MU yang sudah datang. Casemiro, aku nggak tahu ini pembelian tepat buat MU atau enggak, tapi kalau menurut feelingku Casemiro bisa kasih perubahan buat MU. Gimana, Coach? Ya benar, karena salah satu area yang harus diperkuat itu jelas lini tengah. Mereka tidak punya banyak pilihan dan McTominay sama Fred itu ada dari berapa tahun gue bully. Dan kembali terbukti di 2 match pertama mereka tidak perform. Pembelian Casemiro itu sangat masuk akal. Bahkan mereka itu masih ngincer Frankie de Jong. Frankie de Jong itu belum totally off. Jadi masih ada peluang, masih ada 7 hari, kalau nggak salah, atau 6 hari. Masih ada peluang untuk Frankie de Jong datang. Dan yang jelas, MU masih ngincer beberapa pemain. Anthony, Gakpo, itu kan masih gosip ya. Rumor. Sekarang gini, kalau lu kan mantan pemain profesional sebagai kiper kan. Kalau gue sebagai pelatih, gue bilang ke media, gue akan datangkan kiper baru yang lebih berkualitas. Perasaan lu gimana? Wah, ketar-ketir sih sebenarnya Iya kalau kan? kayak gitu. Ketar-ketir Ada kan? Pilihannya 2.
kau berusaha untuk ngasih penampilan terbaikmu, Iya. atau kau ya udah siap aja untuk cadangan. dijadikan cadangan seperti itu. Nggak pernah digituin, oke. Aku Sering. sering ya. Sering. Setengah musim aja di awal pelatih percaya, setengah musim tidak percaya lagi. Ya curhat sih memang. Artinya Sangat dinamis ya pelatihnya. Benar. Jadi ini juga yang dilakukan oleh Erik ten Hag, Erik ten Hag. Cywar. Jadi pemain-pemain kayak bek kanan dia bilang, oh gua akan datangkan bek kanan, padahal nggak ada gosip sama sekali Iya, iya, semenjak Timber. Gua akan datangkan Gakpo bek kiri, winger kiri, gua akan datangkan Anthony winger kanan. Ini sebagai Elanga sama Rashford, lo pasti keteteran dong. Benar. Iya kan, pasti lu keteteran karena terbukti Martinez datang, Maguire dicadangin loh. Back paling mahal, kapten pula. Luke Shaw yang dalam dicadangin, dikasih kepada pemain yang pembelian Nggak pusing. Erik ten Hag, dan mereka perform. Ya. Nah kemarin itu beberapa pemain menunjukkan hari Senin, gue bilang di sini, Erik ten Hag kalau menurunkan sama line up-nya kayak match pertama dan kedua, Erik ten Hag tolong. Iya, nggak mungkin. Gue bilang begitu. Benar. Dan harusnya 4-5 pemain diganti sebagai starter, dan terbukti Ya, 4 pemain ini belum tentu di atas kertas. Elanga itu bukan pemain hebat, lebih bagus Sancho sama Rashford, bahkan Ronaldo. Tapi dia melakukan sebuah Cywar yang orang mungkin nggak begitu sadar, membangku cadangkan Ronaldo dan Maguire. Ya. Hanya ingin membuktikan, kalian lihat ya, pemain mahal, mantan GOAT, gaji puluhan juta, bisa gue Udah cadangin. bukan loh. GOAT lagi sekarang. Bukan, untuk gue bukan, udah selesai lah. Ronaldo dia. bukan GOAT ya? Mantan. Oh, mantan. Mantan. Jangan dipelintir. Jadi itu pun bisa gue bangku cadangkan. Ya dia mungkin juga Gimana mau yang ngasih lain? tahu bahwasannya di sini aku bosnya. Iya, Aku betul. bisa kasih, Iya. aku bisa atur semua sesuai kemauanku. Iya. Jadi buat kalian yang pemain yang ngerasa pemain mahal, pemain bintang segala macam, Nggak ada urusan. Di sini aku bosnya. Iya, betul. Dan ini momentum benar-benar dimanfaatkan oleh Ten Hag, dan terbukti mereka bermain. Dibilang bagus, ya bagus atau tidak itu kan tergantung Iya. perbandingannya seperti apa. Iya. Kalau dibandingkan 2 match pertama, ya bagus banget. Mereka bagus. Terutama dari sisi fighting spirit, dari sisi dari segala segi lah, pergantian positioning, dari sisi akurasi passing, dari sisi memanfaatkan create chances, itu lebih bagus dari match pertama dan kedua. Kalau Bang Aldi sendiri ngelihat permainan MU kan tadi kemarin Ten Hag juga mengganti formasi dia. Merubah formasi di pertandingan pertama kedua, dia rubah formasinya terus berjalan. Apakah ini memang salah satu strategi Ten Hag untuk melihat performa pemain di 1-2 pertandingan, setelah itu dia merubah, atau memang ada niatan lain dari Ten Hag? Sebenarnya kalau untuk melihat permainan di pertama, game kedua cuma sekedar melihat, ya enggak, tentu aja dari game pertama ya udah dihitung poin, Ya, MU benar, sudah mulai harus perform gitu. Jadi nggak ada hitungan bahwa oke, game masih pertama, game masih kedua, kita lihat dulu nanti mana pemain yang paling perform. Gua nggak balik ke sana Ki. Cuman game pertama, game kedua, kekalahan tersebut benar-benar dijadikan pelajaran buat Erik ten Hag, tim kepelatihan, juga pemain gitu. Jadi benar-benar dipelajari dan bahwa ternyata di sini loh salahnya gitu loh. Dan ternyata saat MU mau menang, mau bermain bagus, mereka bisa perform. Ini yang gue bilang juga waktu minggu lalu preview tuh sama Firzi sama juga Mas Haryo, bahwa MU punya kapabilitas untuk menang. Pilihannya mereka mau apa enggak gitu loh. Dan pertandingan menghadapi Liverpool kemarin, Ki, gue melihat ini kayak MU lawan Brentford. Tapi yang jadi Brentford ini MU. Yang jadi MU Liverpool gitu loh. Dia kurang menguasai jalan apa Liverpool. Di game kemarin. Menguasai, tapi pemanfaatan second ball, bola kedua, pemanfaatan serangan balik, MU sangat-sangat amat bagus. Kayak yang pertama, bola dipatahkan sama McTominay. Kapan juga kita lihat McTominay main bagus kemarin lawan Liverpool, mematahkan banyak sekali bola-bola di tengah gitu kan. Kita bisa bahas lagi nanti soal kenapa Liverpool bisa begitu. Cuman McTominay bisa mematahkan banyak sekali aliran bola di tengah, memberikan langsung through pass kepada Fernandes kepada Elanga sayangnya tiang gitu kan. Berarti kan banyak sekali pemain-pemain yang step up, menunjukkan performa luar biasa di pertandingan menghadapi Liverpool kemarin. Ditambah juga
mungkin di luar lagi ada demo besar-besaran, pemain Iya, lagi iya. sedang kepancing emosinya untuk menunjukkan performa terbaik. Casemiro masuk gitu menunjukkan bahwa ini loh level MU sekarang, nggak jauh-jauh beda atau mungkin di level yang sama dengan Madrid gitu. Dan juga Lawannya mungkin juga karena identitas Liverpool. lawan, Iya. betul. Identitas lawan juga menunjukkan bahwa karena saat Liverpool fansnya masuk ke dalam Old Trafford, mereka kan bikin nyanyian bahwa up the Glazer, mendukung Glazer supaya Glazer stay di MU gitu Iya, kan, iya, iya. fansnya Liverpool. Itu yang membuat pemain-pemain dan juga akhirnya diberikan kepada semangatnya kepada fans dan juga pada pemain untuk membakar, karena identitas lawan itu sangat amat penting. Terbukti dari awal laga pemain-pemain kayak Lisandro Martinez nggak ada tuh yang senyum-senyum ke pemain MU. Oh nggak, fight. This means war dari awal. Sementara pemain-pemain Liverpool salah, senyum-senyum. Van Dijk sok-sokan elegan, passing-passing pendek di belakang. No, Liverpool MU Derby of England ini pemain kayak Lisandro Martinez aja udah tahu ini bukan pertandingan biasa, ini pertandingan panas yang harusnya fight. Ini derby Iya. papan bawah. Derby papan bawah. Rank 12 lawan rank 19. Benar, tapi memang mereka punya sejarah pertemuan Sejarah yang, betul, yang panas. politik, betul. Iya. Benar. Dan ngelihat kemarin Maguire dicadangkan, Iya. Varane main sama Iya. sama Martinez ya. Iya. Itu sudah salah satu pasangan yang tepat nggak menurut coach? Nggak bisa ini baru satu match. Benar. Nggak bisa jadikan Mereka kan parameter. baru ini kalau nggak salah. Iya, iya, iya. dimainkan Baru bareng. pertama kali bareng, iya. Nah, ngelihat permainan kemarin, kira-kira mereka masih punya kesempatan untuk bakal main berdua bareng terus atau bakal Maguire dimainkan lagi? Oh, Maguire sama Ronaldo pasti akan dapat kesempatan. Benar. Karena ya ada pepatah juga di antar pelatih, but you never change a winning team. Gue sebenarnya nggak sepenuhnya setuju dengan statement itu. Never change the winning team, karena kita harus lihat lawannya juga seperti apa. Dan itu juga dikatakan sama Ten Hag. Dalam jangka pendek mereka akan main lagi. Cuman tergantung lawannya siapa. Kalau lu akan kena counter atau lu butuh sprint baik ya, Martinez main. Lu nggak ada gunanya dengan pemain kayak Luke Shaw dan Iya, iya. kemarin itu Salah praktis dikantongin sama Malaysia. Ya. Karena Iya. Malaysia punya speed. Kalau itu Luke Shaw, ya lu lihat aja gol ketiga lawan Brentford. Itu karena murni kalah speed. Jadi tergantung kembali lawannya siapa yang dihadapin. Disitulah akan Erik ten Hag bermain. Tapi ini juga bagus buat MU dan buat Erik ten Hag, di mana dia rasa kompetisi antar pemain itu ada, sehingga mereka harus perform. Kalau nggak dicadangkan, karena di match ini Erik ten Hag, gue cadangkan mantan GOAT ini dan kapten lu, dan itu nggak banyak pemain pelatih berani melakukan itu. Benar. Ten Luar Hag, biasa iya, itu. Ten Hag berani, karena kalau saya kalah atau Habis. gagal habis. Iya. Tapi dia berani melakukan itu dan efeknya secara psikologis bagus ke pemain lainnya. Tapi apakah MU akan bermain itu sama sekali nggak bisa jadi parameter. Cuman kalau gue bilang at least startnya sudah bagus, Martinez sama Varane, tidak ada salahnya untuk diberi kesempatan kedua. Bisa nggak lu main kayak begini? Kesempatan ketiga, bisa nggak lu main kayak begini? Kalau seandainya mereka dipertahankan 2-3 match beruntun, ya kemungkinan besar duitnya akan mereka berdua. Oke, ini kita lihat nih coach, di tulisannya nih Abrar nih. Salah dan Dias hanya abang-abang tukang lari di depan Dalot dan Malaysia. Setuju nggak? Setuju nggak, Di? Ya sebenarnya gue kalau tadi pertanyaannya Varane apa Lisandro doang, gue justru pengen mengomentari defensive line-nya ya, termasuk Dalot dan Dalot juga sama- iya. Malaysia gitu. Mungkin tadi gara-gara omongan sama Coach Justin tadi, Ten Hag bikin pernyataan butuh mau datangkan bek kanan, Iya. mau datangkan bek kiri. Jadi ada Secara psikologis mereka iya, panas. seperti Betul, itu. mungkin karena kan kita nggak pernah tahu isi kepala orang ya. Cuman yang dari gua lihat pertandingan menghadapi Liverpool kemarin, lini belakang MU sangat amat rapi. Mungkin karena peran wingback ini tidak ditugaskan untuk membantu penyerangan. Ya. Gitu loh. Penyerangan ini hanya difokuskan bola-bola diagonal panjang, Rashford lari, Elanga udah nunggu di depan. Jadi fokus mereka hanya untuk bertahan, menjaga, bukan hanya untuk bertahan selama 90 menit, maksudnya Iya, iya. fokus mereka gitu. Mereka mematikan Dias di tengah. Akhirnya Dias kan sering-sering cutting in ke dalam, cutting inside. Salah juga, akhirnya sering masuk ke dalam. Harvey Elliott yang maju ke sini, which is gak berhasil juga Harvey Elliott kemarin pertandingan kemarin. Itulah kenapa nggak ada Fabinho di lini tengah Liverpool. Itu merupakan kesalahan besar Klopp menurut gua ya. Ya, gua setuju. Pertandingan sepenting ini, lu boleh kalah di pertandingan lain, tapi tidak boleh kalah di pertandingan ini. At least gitu loh. Dan tidak dimainkan Fabinho, lu memaksakan pemain seperti Milner, Henderson dan juga Elliott. Gua nggak bilang ini pemain jelek.
gue pernah lihat langsung mereka bermain luar biasa bagus. Tapi dalam kebutuhan permainan seperti ini, lu untuk memenangkan pertandingan menghadapi MU, lu kan bisa lihat nih, MU di 2 game terakhir kalahnya di mana? Di tengah. Gimana Fred dan McTominay hancur mina gitu lah menghadapi lawan-lawannya. Itu yang nggak coba dimaksimalkan sama Liverpool. Gimana seorang Sasido di Brighton bisa menguasai jalannya laga sendiri di tengah menghadapi 2 Fred sama McTominay. Gimana juga Brentford di tengah seorang Johnson sendiri, levelnya Johnson bisa menguasai lini tengah seperti itu. Kenapa pemain Liverpool satu pun nggak ada yang bisa menguasai jalannya laga di tengah? Kalau seorang Fabinho kan punya kapabilitas untuk itu. Elliot, Milner dan juga Hendo, gue nggak melihat arah di situ gitu loh. Jadi ya, gue nggak memaksimalkan Liverpool dari mana, gue belum tahu. Berarti kekalahan di lini tengah tim itu yang bikin jadi Liverpool tidak bisa menguasai pertandingan. Ditambah tren sering maju juga kan maksimal. Ya. Akhirnya kosong lah, Elanga kosong gitu kan. Setuju, untuk maju ke depan. Ya benar. Ini gue juga bilang di kemarin gue siaran, gue juga bilang salah satu blundernya Klopp kali ini tidak memainkan Fabinho. Ya. Yang kedua kesalahannya justru dia tarik Henderson yang menurut gue pemain paling bagus di tengah. Harusnya Milner yang out, bukan Henderson. Tapi ya kembali lagi, Klopp is Klopp. Cuman ini semua terjadi karena mereka tidak bisa menggantikan pemain. Karena bangku cadangannya tidak. Kalau lihat benchnya Liverpool, 6-7 pemain gue nggak pernah dengar namanya. Ngerti nggak? Yang benar-benar pemain baru, pemain muda. Sementara di match pertama, kedua salahnya nggak kelihatan juga. Walaupun dia cetak udah 2 gol, kalau nggak salah nggak kelihatan juga. TAA so-so lah, nggak not bad. Robertson ya so-so juga. Jadi kedalaman squad Liverpool itu jelek sehingga pemain kayak Trent, kayak Robertson, kayak Salah, whatever lah, gue mau main jelek, mau bagus, gue akan main lagi kok next match. Ya, benar. Dan Kalau yang nggak nggak ada dilihat juga urgensinya. Nggak ada kayak, udahlah kayak semua pemain udah pernah merasakan semua gelar gitu loh. Nggak ada urgensi bahwa kita harus menang game ini. Beda sama pemain-pemain MU kayak kelihatan banget mereka harus menang gitu loh. Dan ini yang coba harus dimaksimalkan juga oleh Klopp bahwa lu jangan berhenti karena lu udah pernah memenangkan semua gelar gitu loh. Benar. Mungkin ya badai cedera yang dialami Liverpool ini bisa segera diatasi sama Klopp. Dia harus bisa menemukan formasi terbaiknya lagi. Dengan syarat dia kembali ke pasar untuk jadi pemain. Benar. Gue bilang bukan badai cedera aja. Kalau kita lihat yang cedera kan Firmino, yang cedera Jota sama Nunes nggak main lah. Depan sih nggak begitu masalah. Dalam arti mereka masih bisa rotasi. Bek kanan rotasi siapa? Nggak ada. William cabut ke Kiri, Tsimikas itu udah terbukti sampai match sebelumnya pas seri lawan siapa itu diteriakin sama Klopp karena dia 3 kali crossing, 4 kali nggak nyampe bolanya. 3 kali crossing, 4 kali nggak nyampe. Iya. Sampai ngutang dia ya, gagal. Sampai ngutang separah itu Tsimikas ini. Dan ini juga udah 2 tahun gue ngomong Tsimikas ini levelnya bukan Robertson. Mereka tidak bisa membeli level. Kalau orang bilang Glazer pelit, Henry ini 3 kali lebih pelit daripada Glazer. Glazer minimal masih keluar duit. Nah Henry apa? Jual Mane, jual Neko, beli Nunes. That's it. Klopp suruh mikir. Iya. Dan paling hobi mereka tuh beli pemain murmer. Ramsey dari Glasgow Rangers, siapa? Carvalho. Carvalho itu kayak anak SMA, kayak Amad Diallo-nya MU. Disentuh dikit jatuh, ngerti nggak? Pemain muda ini is okay untuk jangka panjangnya. Investment. Tapi lu tetap butuh pemain yang sudah siap tampil. Mereka belinya Jota, good. Beli Luis Diaz, good. Artinya pemain yang sudah matang siap tampil. Cuman untuk di wingback sama di tengah, penggantinya Thiago siapa? Harvey Elliott ini juga termasuk kategori pemain muda untuk jangka panjang. Dan beda karakter juga. Beda karakter dan nggak ada. Jadi plus mereka nggak punya keluar duit. Untuk gue tambah lucu kalau fans Liverpool yang lu bilang Glazer up atau Glazer stay. Ngaca ke Henry. Lu nggak ngaca. Pemilik lu jauh lebih pelit daripada MU. Nah berarti ini apakah Klopp yang pede sama skuadnya, jadi nggak mau belanja lagi, atau memang pede? Atau timnya yang tidak mau? Kalau lu jadi pelatih, gue bos lu, gue bilang, Ki, lu ngomong ke media bilang ya, jangan bilang kalau kita nggak mau beli, bilang aja lu cukup dengan pemain lu karena gue nggak kasih lu duit. Apa yang lu bilang? Ya benar ya, itu bakal aku omumin. Aku bakal bilang ya kita cukup dengan pemain sekarang. Nggak mungkin lu bilang, wah owner gue pelit nggak mau, padahal gue butuh A, B, C, D.
Nggak Do you mungkin. think kalau Klopp dikasih pemain kayak Casemiro, Kroos atau do you think ditolak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti diambil. Berarti Pasti manajemennya diambil. Manajemennya. Ownernya, iya. Owner. Ownernya emang tapi itu kita udah tahu. Ownernya Liverpool itu paling parah, lebih parah daripada Kroenke, lebih parah daripada Glazer. Mereka itu diuntungi dibantu punya Klopp. Ya, berarti kalau seandainya ini Klopp meninggalkan Liverpool bakal jadi masalah besar. Ya jadi Untuk 30 Liverpool. tahun lagi untuk Benar. satu trofi. Untuk satu trofi lagi. Ya, mudah-mudahan. Itulah gue Mudah-mudahan. bilang Ki, bahwa Liverpool harus kembali ke pasar, cari pemain 2-3 pemain lah harus, karena Liverpool ini kan compete-nya bukan untuk kayak Arsenal ya, untuk Iya. finish Liga Champions, mereka compete untuk juara gitu loh. Dan di Eropa. Dan juga di Eropa gitu. Sementara menghadapi United kemarin jauh level Jauh, jauh, sama jauh MU level. pun jauh level levelnya. 3 pertandingan 2 poin itu bukan kebetulan loh. Ya, 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 ya. Kelihatan. ya, Itu benar, bukan benar. kebetulan loh. Betul. Ini Liverpool loh, bukan Rans United Iya, maksudnya. iya benar. Jadi ada yang salah. Bukan apa lu tadi bilang? Rans United. Oke. Bukan gue yang bilang ya. Ya, mungkin ada Bang Bes tadi kan. Mudah-mudahan mana tahu dia Oke, dengar. Bes, selamat datang minggu depan. Oh jadi ownernya pelit, nggak kayak ownernya Tranmere loh. Kemarin aja 17-an bagi-bagi ya. Ya. Ada hubungannya, woi. Ya. Ini tadi Abrar ada video apa, Brar? Ada video Virgil van Dijk. Oh, kemarin juga. kemarin kita melihat ada rame video tentang Virgil van Dijk yang ya golnya pertama jadi banyak meme di Ya, mana-mana. itu salah Van Dijk. Ya. Basic defending. Sejuta persen. Cuman kembali lagi, this guy semua orang setuju, semua musuhnya pun juga setuju. The best defender, Kapan? center back. Now? Last year. Last 2 years ago. Atau 2 years ago. Yeah, lah. agree. Ya. Ngerti nggak? Last year. Terus bahwa last year juga nggak jelek lah. Nggak jelek, tapi bukan the best. Mereka bisa fight. Ya, but not Oke, the best. who's the best last year? Diaz. Dia setengah tahun terakhir nyaris nggak main. Ya, tapi compete Enggak bagus lah. dong. Gue bilang last year pun tetap Van Dijk is the best. Liverpool itu compete di 4 trofi loh sampai detik terakhir. Bukan Iya, Diaznya iya, doang iya, kan. Iya. tapi Ja- Jadi lu nggak menilai hanya karena kalah di final. tapi kan? dibandingin 2 musim lalu, Van Dijk Lebih bagus. That's the Tapi best. tahun lalu pun juga Bukan oke. jelek, bukan jelek. Iya. Sekarang lu hanya karena dia bikin 1-2 kesalahan lu nilai kan nggak fair. Benar. But that's- Tapi seperti that's inilah. netizen. Tapi seperti ini, kita melihat pemain ini selalu bagus ketika melihat pemain ini bermain seperti tanpa celah. Iya. Begitu dia melakukan hal seperti itu kemarin, kita ngerasa kau nggak seharusnya melakukan Wajar. ini. Iya, Karena betul, pemain betul. level seperti Jadi- itu diharapkan untuk Bener. keep Iya. up, keep up gitu. Iya, bener. Sementara yang dilakukannya itu basic defending yang salah Iya. gitu. Iya, betul. Sementara Milner yang sejatinya bukan pemain bertahan, bukan back, lebih paham bahwa oke, lu saat ada pemain ngesut, naruh dasar lu ya lu ngeblok Iya. gitu, bukan nunggu. Ju- Justru dia ngalangin si Alisson. Betul. Tapi kembali lagi, dia cuma manusia. Mungkin Oh, dia bisa salah, lagi, bisa salah, bisa mungkin salah. dia lagi blank, lagi di apa? bad day-nya aja mungkin Iya. di pertandingan But- itu dia nggak enggak. di peak perform. Iya, kita tahu dia bikin kesalahan. Asumsi itu salah dia. Liverpool cetak 2 gol lagi, you still win the game. Aldi kayaknya nggak setuju nih mukanya. Ya, Lu nggak cetak gol sama sekali, cuma 1 gol. That's why you lose. ya cuman kan namanya pemain bertahan untuk levelan seorang Van Dijk itu harusnya kan bisa mengomando. Ci. Betul. Kedatangan Van Dijk ke Liverpool itu kan benar-benar Tapi kembali lagi, memperbaiki. berapa ratus pertandingan dia main bagus, hanya 1 jelek terus lu nilai dari situ. Oh, gua nggak melihat. Kan kita menghadapi pertandingan yang kemarin doang kita bahas, Goci. Iya. Yang kemarin aja nih kita Iya, nggak usah bahas gue level dia. setuju. Jelek banget kemarin. Itu harusnya- I agree. Iya. I agree. Sesimpel bahwa pertandingan kemarin itu Van Dijk harus jauh Lebih baik dibanding Iya, itu. betul. Bahkan Van Dijk harusnya tahu lawannya Karena MU. 1 gol pertandingan seperti itu benar-benar merubah hasilnya. Benar, Karena benar. kalau Liverpool yang cetak gol lebih dulu, mungkin pertandingan bakal berbeda. Ya. Jauh. Masalahnya mereka susah cetak gol juga. Susah cetak gol juga. Karena aliran bola nggak nyampe, Nggak nyampe. ke pemain-pemain tersebut gitu. Lu sekarang salah. Oke, bola nyampe ke salah di kanan luar gitu. Lu mau cutting in. Pertama lu menghadapi Malaysia udah gagal. Menghadapi Malaysia lolos. Yang true pass dari tengah. Lu menghadapi Lisandro jatuh, ketawa-ketawa. Ya kan? Ya, Banyak banget sistem-sistem yang salah kemarin. Karena memang seingatku pelatihku juga bilang sebaik-baiknya tim adalah tim yang dengan pertahanan yang bagus. Karena kalau kita main punya pertahanan yang bagus, setidaknya kita nggak kalah. Walaupun kita tidak bisa nyetak gol, setidaknya kita tidak kehilangan Nggak, itu- ya, poin. sebagus-bagusnya pertahanan kan ada flow-nya. Benar. yang Itu dimanfaatkan oleh statement tim. kuno. Statement sepak bola modern, attack is the best defense. Itu Belanda itu.
Ya benar, attack is the best defense. Tapi itu Belanda itu gue ingat. setidaknya kalau kau Michel. punya penyerangan bagus, bisa cetak gol, pertahananmu jelek, kau cetak 3 gol, Iya. dibalas lawan 4, kau busuk Kalau jadinya. bahas quotes-nya Ferguson. Ya. Kalau lu punya penyerang yang bagus, lu memenangi pertandingan. Lu punya defense yang bagus, lu memenangi turnamen. Ya, Seperti itu lebih fair, benar. Jadi kan apalagi liga kan jangka panjang Ki, Iya, gitu iya, kan. Ini kesalahan Liverpool, oke. Liverpool pasti memperbaiki, mempelajari seperti United lah. Apa yang lu harus perbaiki kalau sekarang pemain lu main jelek beruntun, lu tetap main next week? Ya. Apa yang lu harus perbaiki kalau lu pemain yang cedera, lu tinggal ngarep pemain cedera kembali lagi? Iya kan? Karena lu nggak beli pemain. Jangan sekarang, itu Abrar bikin judul apakah Liverpool harus beli pemain lagi? Harus. Semenjak Nunes datang, dan itu sudah di bulan Selesai. Mei Juni kan? We're done. Kita nggak beli pemain lagi. Kan lucu ini Apa Liverpool itu ini. omongannya Klopp? Mungkin disuntik sama siapa kanan kiri kan? Pasti Atau dari juga- atasan. Iya makanya. Cuma Pasti kan, dari apakah atasan, Liverpool butuh? iya. Ya butuh dong. Ya tidak mungkin seorang klub tidak tahu kebutuhan timnya. Oh, ya pasti Iya, gitu. Dan pasti. Henry pun sebenarnya gue kan tahu. Iya. Klopp pasti kalau disuntik pemain hebat pasti mau lah. Iya. Terutama untuk pelapis ya. Iya. Nggak usah untuk starter, untuk pelapis yang memadai lah. Jangka panjang. Iya, ya kayak Jota lah. Jota Firmino kan selevel lah Iya. sama Belum beda Nunes, karakter lagi. nggak jauh beda lah. Iya, iya. Karena nggak yang jadi Klopp pelapisnya dibelain itu ya. jelek. Coba Klopp Ancelotti. emang bener. Klopp di sini nggak salah buat gue. Cuman ya Iya, gue juga bilang Klopp nggak salah. Emang mau Nggak- dibandingin sama siapa, atasan. Nesa? Ancelotti. Ya, mau dibandingin dengan Ancelotti. Ancelotti itu lebih ke memang banyak yang benci aja. sang juara Liga Champion itu. Iya. Oh. Tapi kalau melihat hanya 3 pertandingan ini, sepertinya Liverpool bakal bisa bermenang. Nggak akan ada di papan bawah juga. Enggak lah, enggak tahu, lah. Harus seperti apa nih perbaikannya gitu loh. Tunggu yang cedera balik aja. Ya, kapan tapi kan Kuci gitu. Benar, kan. benar. Dan begitu balik kan gak ada jaminan mereka bisa langsung tuningin Di- dengan tim. ya. Gua Ya, nggak tapi- mengharapkan Liverpool ada di peringkat tengah apalagi bawah sih gitu. Karena Liverpool ya kebanggaan Enggak lah, Inggris juga. Liverpool akan naik lagi. Harus. Liverpool akan naik, tapi kita karena tinggal mereka nunggu. punya pelatih luar biasa. Dan kita tinggal nunggu waktunya aja berarti. Iya. Harus. Ya, udah. Cuman Kalau seru aja, enjoy the moment. Yes. Kayak Arsenal kan. Weh. Jadi nggak ada harapan dan lain-lain, just enjoy the moment. Ya. Oh, with expectation. Every match kita enjoy. Yoi. Kalau sana kalah oke, main bagus kalah it happens. Ya. Ya. Jadi nggak usah bilang nggak usah kardus. Oh pucuk dingin lah apalah kayak Abrar kardusnya minta ampun katrok. Abrar. Ngomong gitu Pokoknya ya? untuk fans Arsenal just enjoy the moment. Yes, Next match ketemu sama Fulham ya. Iya maksudnya. Iya, Iya, betul. ketemu Fulham, Away. enjoy aja. Jadi kalau lu enjoy terus kan lebih nikmat daripada lu punya ekspektasi masuk ini juara ini apa-apa. Iya, dan buat fans MU juga nggak perlu ngomong. Ya, gelombang pertama Tsunami Trophy telah Ya, dijalankan. ya. Nggak perlu Sabar, ngomong sabar. gitu. Memang harus jadi. Aku tuh sudah lama mengalami hal ini ketika ngedukung Milan. Aku selalu ngomong, kalau Milan main aku cuman bilang Milan menang, ya nikmatin aja. Belum tentu Iya. minggu depan menang. Nikmatin aja Iya, kemenangan iya. hari ini. Belum tentu Betul. minggu depan menang. Jadi semakin nggak kita kasih ekspektasi tuh, kita semakin Lebih menyenangkan enjoy, nonton. iya. Kayak begitu. Walaupun harapan punya. Ya. Of course, kan namanya juga Punya fans. Ya. Punya. Jadi sekarang kita mau bahas Liga Champions yang Yeay, sebentar lagi akan balik bakal lagi. balik. Coach, Milan ada di pot 1. Wis. Milan ini adalah tim besar Eropa. Lain sama juara liga ya pasti Just- pot 1 lah. Justru pot 1 itu agak mengerikan. Karena lu lihat Ajax juga di pot 1. Ya, Jadi kan, nggak nggak semua tim bagus di pot 1. Justru tim bagusnya di pot 2. Ya, pot 1 kan buat juara liga Coach. Nah, ini nih betul. potnya nih, kita nih, lihat. lihat. Lihat Kayak Jerman. Porto, Jerman, Frankfurt. Ajax, Eintracht Frankfurt. Yang bagus itu cuman PSG, Munchen, Madrid sama City. Frankfurt Empat gara-gara itu yang juara dihindari. Itu udah Milan loh. Lu lihat pot 2. Nanti AC Milan akan satu pot sama Liverpool. Sama Dortmund, terus sama Benfica. Udah selesai, kita taruh lagi. Oh, tunggu. Kita lihat dulu nanti pembagian grupnya gimana. Iya. Baru kita ada taruhan lagi. Jadi jangan merasa pot 1 itu hebat. Tapi pot 1, wah juara-juara semua itu. Iya, itu kan Betul, main tengah, betul. juara Europa League gitu Iya, kan. Dan betul. berdasarkan juga koefisien tiap liga gitu. Iya. Inilah yang tadi dibilang coach, enjoy the moment aja. Aku kembalikin omongan coach aja, enjoy the Lolos moment. enjoy, nggak lolos juga enjoy. Nggak lolos 1 juta. Kalau lo tadi nasi goreng. Gimana nggak enjoy? Iya, makanya. Ya kita lihat Kapan mulai?
Ini kayaknya Tinggal nunggu 3 tim lagi ya di Oh, playoff. iya. tiga tim lagi yang Ntar- bakal playoff Ya, dulu. malam ini. Benfica kemarin lolos, Ya, itu Maccabi empat- Haifa kemarin lolos, terus satu lagi lupa gue. Pokoknya semalam 3 tuh kan. Iya. Ya. Nah, nanti malam PSV yang seru. Victor apa? Plazen, Victor Plazen. Plazen. Iya, Victor- Victor Plazen. ntar malam PSV ketemu pelatihnya PSV kan Van Nistelrooy. Iya. Ketemu Van Rangers, Bronckhorst. ketemu Van Bronckhorst. Iya. Dua-dua temenan. Nah, ntar Iya. seru. Di sana dua-dua kita lihat. Ya Ntar- buat yang fans Belanda aja serunya Ntar- sih. Buat ntar itu itu gue gua- fans Belanda Bener-bener. nggak seru-seru banget juga. Oke, Gitu. sebelum kita tutup, ini belum kick off Liga Champion. Dua tim aja yang diunggulkan. City Madrid. City Madrid. Ya. Langsung ya, City Madrid. Coach, City Munchen. City City Munchen. Munchen. Ya. City Munchen. Ya. Ya. Oh diam. Saya mau Enjoy the moment Pada apa? dulu Pada aja. apa? aku. Iya dong. Aku Milan Dortmund. Oh, tidak dong. Sudah pasti tidak. Sudah pasti. Itu udah jauh dari pasaran. Saya sebagai fans kayaknya ya udahlah ya. Arsenal Fair-fair aja. MU. Oh, sudah pasti tidak. Dua-dua Nggak nggak ada ada. dua-duanya, Itu mohon maaf. Liga malam Jumat. Ngeledek, oke Nggak seru. ngeledek. Real Madrid masih oke. Oke kan? Sepertinya City PSG. Skor sama Coach Inter PSG. katanya. Ya bisa. Bisa ya? Madrid, PSG, Munchen, Barca itu salah satu. Tapi kalau dilihat- kan oke suruh gue milih dua. Dua, Iya. dua. Kalau gue milih dua ya gue bilang sekarang itu Munchen sama City. Iya. Iya, iya. Wah, aku PSG Barcelona deh. Bisa. Cuman gue nggak yakin sama pelatihnya. PSG sih. Barcelona. Kita lihat. Oke. Bagian Tottenham sama Inter. Bagian Tottenham sama Inter. What? Pengkhianat itu. What? Itu fans Arsenal Bagi nggak ngomong mungkin Tottenham. pilih Spurs. What? Bagian gimana sih? Sama Apaan? kayak fans Arsenal nggak boleh pakai jersey MU. Arsenal tuh nggak ada sejarah musuhan sama MU. Nggak ada cerita. Musuhan sama Tottenham. Ini lu- gue lu janji mau- sama supporter lu mau gue MU untuk pakai baju 6 MU. kali juara itu nggak akan gue pakai jersey MU. MU sama Arsenal mah bersahabat, Koci. Ya udah, ya udah daripada ribut-ribut gini aja. Pak, ini kirim aja jersey Tranmer lagi biar pada pakai. Ya, size M, size S Udah. nih. Sampai ketemu lagi di Terima kasih episode semuanya, selanjutnya. Jibratin. Terima kasih, bye bye. Sampai hari Jumat.